Salam damai dalam kasih sayang dan cinta Tuhan untuk kita semua. Ketemu lagi dalam Enlighten Your Faith bersama saya James Van Smith Rothschild. Kali ini saya pengen ngebahas tentang satu kalimat yang lumayan populer di kalangan anak muda di Indonesia, yaitu galau. Galau itu apa sih? Galau itu kepanjangan dari God always listening and always understanding. Kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi Tuhan itu selalu mendengarkan dan memahami. Kegalauan itu ditimbulkan oleh hati kita, oleh pikiran kita yang negatif sebenarnya. Sedih, risau, lunglai, letih, lelah, iri, dengki, dan yang lain-lain. Ya, dan hal-hal negatif lain, itulah yang menyebabkan kegalauan terjadi dalam diri kita. Tapi seringkali kita melarikan diri kita dengan kegalauan itu kepada hal-hal yang negatif. Kegalauan yang sudah akut ini bakal lari ke negatif thought. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya kita galau, pada saat kita galau itu kita malah melarikan diri dari Tuhan. Padahal kepanjangan dari galau itu adalah God always listening and always understanding. Tuhan itu selalu mendengarkan dan memahami apa yang menjadi curahan di dalam hati kita yang paling dalam banget. Tapi kenapa kita baik melarikan diri dari Tuhan dan mencari sumber-sumber yang lain untuk membuat kita jauh lebih bahagia dan jauh lebih tenang dan seakan-akan bisa lari daripada dan mungkin bisa melarikan diri dari kegalauan itu. Tapi ketahuilah bahwa galau itu sesungguhnya adalah saat di mana Tuhan itu banyak mendengarkan isi hati dan mengerti kita semua. Banyak orang yang bilang, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak sayang sama saya. Kenapa saya harus menerima seperti itu? Mungkin galaunya karena mungkin habis diputusin pacar, ditinggal sama pacar kemana gitu, diceraikan oleh suami atau diceraikan oleh istri, atau mungkin habis dibully, dihina, atau mungkin galau karena usaha bangkrut, uang nggak ada, mau apa-apa susah gitu. Tahu nggak sebenarnya dengan cara seperti itu dan masih banyak yang lainnya lah yang membuat kegalauan dalam kehidupannya. Misalkan orang tersebut bisa bahasa Inggris, sedangkan saya nggak bisa gitu. Tapi ketahuilah itu bakal lari ke arah yang negatif. Tapi ketahuilah sobat profesional muda semuanya, bahwa sebenarnya dengan cara seperti itu, Tuhan itu menunjukkan rasa sayangnya kepada kita. Semua itu ada dalam rencananya Tuhan untuk kita. Tuhan itu selalu mempersiapkan rencana yang terbaik untuk semua hamba-hambanya. Asalkan hambanya tahu rencana Tuhan tersebut. Seandainya hamba-hambanya mampu untuk berpikir positif, bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan yang terbaik untuk hambanya. Jadi dengan kegalauan itulah saatnya kita tahu Tuhan itu mengerti dan mendengar apa yang menjadi curahan hati kita semua. Dan jangan terlalu sedih dengan galau itu, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Mungkin sekarang sobat profesional muda banyak yang sedang galau karena banyak faktor yang bisa menimbulkan kegalauan. Tapi tolong jangan larikan kegalauannya kepada hal-hal yang negatif. Pada saat sobat profesional muda itu galau, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Curahkan semua isi hati sobat profesional muda kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti mendengarkan dan memahami apa yang menjadi kegundahan, kesedihan, dan kegalauan para sobat profesional muda semua. Dan yakinilah bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik untuk hamba-hambanya.
Yakinlah itu. Jadi galau bukan berarti kita harus bersedih-sedih, tapi galau adalah saat untuk memahami dan saat untuk mendekat pada Tuhan. Saat untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu mendengarkan dan selalu memahami kita semua, para hamba-hambanya. Saya James Klein Smith Rothschild, enlighten your faith. God bless you. Amin.